Diskusi umpan balik kepala sekolah, rekan guru, dan siswa, serta orang tua wali siswa terhadap aksi nyata calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Kerinci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Sebenarnya diskusi mengenai hal atau aksi nyata yang telah kita laksanakan di sekolah kita, Pak, khususnya di SMP Negeri 1 Kerinci, ya, Pak, ya. Menurut pandangan Bapak selaku kepala sekolah di SMP Penggerak ini, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Berikut contohnya mungkin, Pak. Sebenarnya pembelajaran selama ini itu seluruhnya sudah berpusat pada murid. Kalau pembelajaran tanpa murid itu bukan pembelajaran. Cuman untuk paradigma baru ini kita harus menghubungkan dengan karakteristik siswa yang berbeda. Jadi guru itu memang harus tahu, memahami kondisi siswa saat menerapkan proses belajar mengajar. Tidak semata-mata kita fokuskan pembelajarannya itu secara kooperatif, artinya secara keseluruhan AA semua kelompok A. Jadi memang guru memahami, jadi sudah dilaksanakan, cuma diperkuat lagi dengan sistem kurikulum paradigma baru ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, Pak, apakah yang menjadi tantangan bagi guru, ya, Pak, ya, khususnya mengenai kurikulum prototipe ini, ya, Pak, ya, apa sih kendala bagi guru dalam menerapkan kurikulum pembelajaran ini? Kendala guru kalau sekarang itu yang dinamakan karakter siswa itu sudah jauh bedanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Jadi memang guru itu punya beban tersendiri dalam pembinaan karakter. Jadi kendalanya itu tergantung guru menyikapi. Kalau guru itu mampu menyelesaikan, kendala itu bisa diatasi. Kalau guru itu menjadikan beban di dalam suatu masalah tentang melaksanakan kurikulum baru ini, ya pertama guru harus menyiapkan diri dulu, memahami apa sebenarnya kurikulum prototipe itu dalam menerapkan dalam PBM. Kemudian guru harus banyak diskusi, kemudian guru itu harus banyak punya sumber belajar, guru itu harus banyak belajar melihat perkembangan perubahan kurikulum. Berbeda dengan perubahan kurikulum yang sebelumnya itu KTSP ke-13 bisa di copy paste, bisa diedit. Kalau sekarang enggak lagi, karena menghubungkan dengan digitalisasi. Nah, itu saya rasa itu beban. Nggak bisa lagi K13 ke prototipe ini apa yang mau diedit. Apa yang mau diedit, karena sistemnya sistem digitalisasi menggunakan IT semua. Begitu nampaknya itu beban guru itu telah dengan kemajuan teknologi itu beban. Itu, ya, Pak, ya, mengenai IT-nya, ya, Pak, ya. Upaya yang mungkin, Pak, yang telah sekolah, khususnya Bapak selaku pemimpin di sekolah ini, upaya apa yang telah Bapak lakukan untuk selama ini agar pembelajaran di sekolah ini dapat mengikuti kurikulum prototipe? Upaya, ya pertama kita sosialisasikan dulu hasil yang kita terima dari tentang kurikulum baru, kita sosialisasikan pada warga sekolah, baik guru, baik siswa. Kemudian kita mengadakan peningkatan kompetensi guru melalui in-house training guru sudah kita laksanakan. Nah, tinggal guru lagi apakah ada guru itu membuat suatu kelompok pembelajaran MGMP sama-sama guru sejenis, itu tergantung guru lagi. Kalau upaya sekolah sudah, jadi bagi yang tidak siap ya sudah jelas mendapat tantangan. Jadi kita tetap berupaya
Kemudian menyiapkan sarana prasarana sudah kita siap. Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu seluruh guru bisa melaksanakan di dalam lokal. Kemudian sekolah menyiapkan sarana, nah digitalisasi, itu ruang digital pembelajaran itu, e-learning digital room itu. Jadi kalau sudah ada sarana, ada sumber, ada alat, insya Allah tinggal gurunya lagi. Yang mudah mungkin lebih cepat masalah digitalisasi. Yang tahu membantu yang belum tahu. Dan Terakhir Pak, apa harapan Bapak selaku kepala sekolah, khususnya bagi sekolah penggerak dan bagi guru untuk tetap konsisten dalam menerapkan kurikulum sekarang Pak? harapan saya dengan sarana yang sudah disiapkan, dengan perangkat pembelajaran yang sudah ada, ruang digital, kemudian sistem pembelajaran yang sudah dikatakan berpusat pada siswa, harapan saya mungkin pendidikan kita ini lebih maju lagi untuk ke depan. Nah, kemudian waktu untuk anak untuk bermain di saat proses belajar mengajar itu sempit. Kalau memang anak-anak itu guru itu sudah memahami tentang kurikulum, waktunya sedikit. Jadi contoh saja belajar di ruang digital, 1 jam itu katanya tidak cukup, dia minta 3 jam, berarti butuh waktu. Jadi itu harapan saya. Kemudian harapan semoga ke depan dengan sistem kurikulum yang baru ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan khusus di SMP Negeri 1 Kerinci. Dan mudah-mudahan anak-anak tamatan SMP Negeri 1 Kerinci itu mampu bersaing untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mau ke sekolah kemana saja, kalau sudah siap, sudah kita bekali dengan kurikulum ini, insya Allah saya rasa pemerintah itu membuat perubahan itu pasti ada tujuan, pasti bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Pak atas diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa-apa saja yang kita bicarakan dapat bermanfaat Pak, baik bagi saya pribadi maupun bagi rekan guru Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Nana Ibu, pada kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi untuk membahas tentang hal-hal baik yang telah kamu ketahui ya di sekolah. Untuk pertanyaan pertama, menurut kamu apa yang paling menyenangkan? Nah, apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Hal apa yang paling menyenangkan? Boleh dari mana saja Pak? Siapa yang mau mengeluarkan pendapat? Hal yang paling menyenangkan. Ya, oke, tetap Dalam hal praktek. Praktek semua mata pelajaran ya. Saat praktek. Praktek contohnya apa tuh? Kira-kira. Seperti kemarin membuat pada materi bioteknologi konvensional, membuat kerajinan yang dari Pak Aris. Berarti saat praktek semuanya setuju? Oke. Ada lagi selain itu? Belajar di ruang digital ya. Oke, ada lagi? Setuju ya tadi ya? Oke, yang kedua, pertanyaan untuk kamu yang kedua. Apakah kamu senang dengan cara mengajar guru di sekolah? Jika senang, hal apa yang disenangi? Apa kira-kira? Kalau dalam segi proses belajar mengajarnya? Iya. Mengajak untuk diskusi. Ada lagi? Ya, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya,
bagaimana dengan orang tua? Apakah membantu kamu dalam proses belajar? Maksudnya di rumah, apakah orang tua itu memfasilitasi atau membantu kamu dalam proses pendidikan kamu? Apa contohnya? Belajar online dan menggunakan itu dibantu sama orang tua. Maksud disuruh gitu. Oke, belajar online. Apalagi fasilitas apa yang diberikan orang tua untuk mendukung belajar? Oh, buku ya, buku referensi. Apalagi fasilitas untuk itu membeli kuota untuk belajar online. oh, pembelian kuota, bagus. Oke, kemudian kuota, motor ya untuk transportasi ke sekolah ya, bagus. Apalagi? Maksudnya misalnya meja belajar apa deh ada? Berarti ada ruang belajarnya ya di sekolah ya, nggak hanya belajar basing be tempatnya. Ruang belajar. Oke, bagus berarti ya, bagus hubungannya. Apa yang sebaiknya Bapak Ibu guru lakukan agar kamu lebih semangat dalam belajar? Itu harapan kamu. Sekali-kali sudah diajak keluar untuk mengenali lebih dalam. Oh gitu. Berarti itu harapan kamu ya. Nah, ingin metode belajarnya dirubah ya. Metode pembelajaran yang menyenangkan lah ya. Ya, oke. Pembelajaran yang menyenangkan ya. Apa yang selanjutnya? Apa usulan kegiatan di sekolah agar kamu semakin senang dan semangat dalam belajar? Usul kamu? Permainan ya, permainan, ice breaking gitu ya. Ada nggak guru yang menerapkan ice breaking? Ada ya. Masa ya ice breaking terus ya? Maksudnya diselingi dengan ice breaking. Ya, selanjutnya Ibu ingin tahu tadi harapan atau mimpi kalian terhadap sekolah. Nah, terhadap sekolah ini bukan terhadap guru. Sekolah sudah memfasilitasi kita dengan apa? Luar digital, ya kan? Apalagi labor. Apalagi harapan kalian terhadap sekolah. Apalagi saja ya, dukungan sistem kita sudah sangat bagus ya kan, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain seputaran kita ya. Apa saja menurut kamu dukungan sistem yang bagus itu yang bagaimana? Fasilitas ruang digital, adanya lapor, Fasilitas lengkap. Nah, terus lokasi sekolah kita gimana? strategis. Tenaga pendidiknya, gurunya, ya gimana? Oke-nya itu gimana? Ya pengalaman. Sesuai dengan ya, Sesuai dengan jurusannya. sesuai dengan kualifikasi ya. Oke, Ibu. Ada yang ingin kamu sampaikan nggak mengenai hal apa selama ini yang ada kurang termasuk dari tidak apa-apa ya, biar tidak bosan tadi ya, nanti meningkatkan pada proses dan gaya belajar ya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam menjawab diskusi santai sebenarnya, diskusi santai ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan diskusi ini dapat dapat direalisasikan nanti ya, hal-hal harapan kamu terhadap guru, dan juga proses pembelajaran dan tujuan atau tercapainya tujuan pembelajaran yang kita inginkan, kan? Oke, itu saja Ibu Rasa untuk hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi lagi dengan tema-tema yang apa saja yang mengganjal pada diri kamu, boleh kamu sampaikan.